Keesokan harinya, sinar mentari menembus tirai-tirai putih yang ada di jendela. Bahkan sinarnya sampai menyilaukan mata Quinsa. Quinsa membuka matanya dan memperhatikan di sekelilingnya. Dia sangat terkejut sekali saat melihat dirinya ada di dalam kamar Regan, padahal kemarin jelas-jelas dia berada di sofa ruang tamu. Bau harum tercium dari arah luar. Quinsa lekas keluar dari kamar. Lalu dari mana asal bau tersebut? Quinsa berjalan ke arah dapur. Ia melihat kekompakan ayah dan anak yang sedang sibuk di dapur. Siapa lagi jika bukan Bram dan Regan? Pagi, kau pasti terbangun karena keributan kami, tanya Bram melihat menantunya. Gak kok papa, Regan masih sibuk mengaduk nasi yang ada di penanaknya. Dia juga sudah mengenakan pakaian rapi yang menandakan dirinya sudah siap untuk berangkat mengajar di kampus. Bram menyuruhnya duduk di depan meja makan. Quinsa menarik kursinya. Entah mengapa dia tidak enak sendiri dengan papa mertuanya. Quinsa yang perempuan malah pemalas dan sering bangun siang. Coba cicipi masakan kami, Regan paling jago bikin nasi uduk, ucap Bram yang menyodorkan piring pada Quinsa. Regan melepas celemeknya. Ia menarik kursi dan duduk di depan Quinsa. Papa tidak makan bersama kami, tanya Regan yang melihat sang papa memasukkan makanan pada wadah bekal. Papa ada meeting, nanti makan di sana saja. Papa harus berangkat dulu. Quinsa langsung bangun dari tempat duduknya dan mencium tangan papa mertuanya. Bram tersenyum. Ia mengeluarkan dompet dan memberikan uang untuk sang menantunya. Ini buat jajan, jangan menolak, papa pergi dulu dan sepertinya akan pulang malam. Regan mengangguk setelah Bram pergi. Mereka melanjutkan makan pagi. Rasa nasi uduk yang dibuat Regan tak kalah lezatnya, bahkan membuat Quinsa merasa ketagihan. Oh ya, setelah wisuda nanti kami mau adakan piknik ke Yogyakarta. Kami juga mengajak para dosen termasuk Pak Regan. Biaya biar kami yang tanggung, ucap Quinsa. Aku tidak bisa ikut, kalian bersenang-senanglah sendiri. Quinsa memutar bola matanya jengah. Ia kembali melahap makanan yang ada di piringnya sampai habis tak tersisa. Dia saja lupa jika belum gosok gigi. Quinsa memang sengaja melakukan itu di depan Regan supaya pria menyebalkan itu jijik kepadanya. Kenapa tadi malam bisa tidur di sofa ruang tamu? Tanya Regan. Quinsa baru tersadar akan hal itu. Ia menaruh sendok di atas piringnya lalu memperhatikan wajah Regan dengan seksama. Apa Pak Regan yang membawaku masuk ke dalam kamar lagi? Regan menghela nafas panjang. Dia juga menatap wajah Quinsa dengan sangat lekat. Kita di sini bukan hanya berdua. Ada papaku juga. Dia seorang pria dan kau tak sepantasnya tidur di sofa dengan celana super pendek seperti itu. Quinsa langsung tersentak. Ia lekas menutupi pahanya. Benar juga apa yang dikatakan Regan. Quinsa, aku mau berangkat ke kampus dulu. Hari ini kau tidak ke kampus kan? Enggak, cepetan sana berangkat. Quinsa memang sengaja ketus kepada Regan supaya pria itu semakin kesal padanya. Regan mengacak rambut Quinsa dan mencium keningnya. Quinsa sangat kesal sekali. Dia memasang wajah manyun yang membuat Regan semakin gemas kepadanya. Aku berangkat dulu ya, di rumah saja dan jangan kemana-mana. Quinsa mengangguk. Ia mengantar Regan sampai di depan halaman rumah. Regan masuk ke dalam mobilnya lalu setelah Regan benar-benar pergi, Quinsa dengan cepat mandi dan bersiap untuk ke rumah Zidane. Sebenarnya dia sangat kesal sekali dengan perlakuan Zidane pada waktu itu, namun apalah daya dia masih menyukai bocah itu. Seusai mandi, dia mengenakan pakaiannya yang bagus dan sedikit berdandan. Quinsa memang harus memaklumi jika Zidane baru saja menyelesaikan ujian nasionalnya. Oke. Sudah cantik. Aku harus cepat ke rumahnya, batin Quinsa yang berdiri di depan kaca. Suara ponselnya berbunyi yang ternyata adalah Zidane. Bocah itu mengabari jika ia akan menjemputnya di depan kos. Quinsa sangat panik karena dia sudah tidak tinggal di sana. Wanita itu meminta Zidane untuk menjemputnya di persimpangan jalan saja. Untung saja Zidane tidak curiga. Itulah rasanya berpacaran dengan bocah yang gampang dibodohi. Quinsa menutup dan tak lupa mengunci pintu rumah Regan. Dia berangkat dengan cepat supaya para tetangga tidak melihatnya bertemu dengan Zidane. Di ujung jalan sana sudah ada sebuah mobil mewah milik Zidane. Quinsa menghampirinya. Pintu langsung terbuka dan dia masuk ke dalam sana di sebelah Zidane. Kok ada di sini? Bertanya Zidane. Iya. Oh ya, kita mau kemana? Tanya Quinsa. Kita nonton aja. Sudah lama kita gak nonton kan? Quinsa setuju. Dia juga baru saja dapat uang dari ayah mertuanya.
Uang itu akan dia gunakan untuk membeli tiket nonton walaupun pada akhirnya Zidane yang akan mentraktirnya. Zidane adalah orang kaya memiliki kekayaan melimpah. Dia sering keluar negeri dan memberikan barang-barang mewah untuk Quinza. Maka tak heran Quinza sangat sulit melepasnya walau terkadang bocah itu sering menghilang tak jelas. Maaf jika aku akhir-akhir ini menghilang. Kau tahu sendiri kan jika orang tuaku melarangku memegang ponsel saat ujian apalagi ujian nasional waktu itu. Aku disuruh belajar dan belajar sampai otak ini akan meledak hebat. Orang tua memang selalu menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Aku maklum kok, papaku juga sering begitu makanya aku memutuskan untuk kos sendiri. Zidane menggenggam tangan Quinza tapi wanita itu langsung menepisnya. Ia merasa aneh saat bersentuhan dengan pria lain. Apakah karena dia sudah menikah dengan Regan? Zidane menatapnya dengan lekat. Quinza memalingkan wajahnya lalu menatap kaca mobil. Apa ada yang salah? Tanya Zidane. Gak ada kok. Aku sedang gamat aja. Aku sedang datang bulan. Hawanya masih malas. Jawab Quinza. Oh, apa masih sering sakit? Quinza mengangguk. Tentu saja masih sering sakit ketika awal datang bulan. Aku sempat dirawat di rumah sakit namun tenang saja. Ada Pak Re. Belum sempat menyelesaikan ucapannya. Ia menghentikan ucapannya. Zidane masih menunggu kalimat yang terpotong itu. Zidane menaikkan alisnya. Ia bingung dengan gelagat Quinza yang aneh. Pak Re siapa? Tanya Zidane. Quinza menggelengkan kepalanya. Untung saja Quinza bisa mengalihkan pembicaraannya. Zidane mencoba menggenggam tangan Quinza. Kali ini dia tak mau ada penolakan. Tangannya yang lain mengeluarkan sesuatu untuknya yaitu sebuah kalung emas dengan bernamakan nama mereka. Kak Quinza, aku gak pernah memberimu apa-apa. Aku akan memberi hadiah berupa kalung ini untukmu. Terimalah, Zi. Sepertinya itu kalung mahal. Aku gak mau menerimanya. Zidane memaksa untuk menerimanya. Jika tidak ia akan merah besar. Zidane dengan sigap memakaikannya. Di sisi lain, Regan akan masuk ke ruangannya. Dalam perjalanan dia menerima notifikasi dari tetangganya berupa foto Quinza masuk ke dalam sebuah mobil. Regan terhenti sejenak. Ia menelpon Enzi untuk mengikuti kemana Quinza pergi. Enzi adalah asisten yang mengurusi bisnisnya. Namun jika Regan meminta pertolongan dia akan selalu ada. Enzi, tolong cari istriku kemana dia pergi. Aku akan mengirimkan nomor plat mobil yang membawanya pergi lewat WhatsApp. Kau tidak sibuk, kan? Tanya Regan dari ponselnya. Baik, Pak Regan. Saya akan mencarinya.